Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama, pembahasannya yaitu pengertian data, jenis-jenis data, teknik pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data, penyajian dan pengolahan data awal, serta mutu data. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu data. Jadi data adalah catatan atas kumpulan fakta, yang berarti bahwa pengamatan atau observasi yang berarti hanya melihat objek tidak berarti hanya melihat objek, tetapi berhubungan dengan semua bentuk penerimaan manusia atas keadaan, situasi dan fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Apabila keadaan tersebut nyata atau real dan dapat dibuktikan atau tidaknya dalam kenyataan, maka kegiatan pengamatan tersebut telah memperoleh fakta mengenai fenomena yang diamati. Selanjutnya jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, yang kedua data primer dan data sekunder, dan yang ketiga itu data kerat lintang dan deret waktu. Saya akan jelaskan apa sih data kualitatif dan kuantitatif. Jadi data kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Sedangkan data kuantitatif adalah nilai dari perubahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang selanjutnya yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya, contohnya survei, observasi. Nah, sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Contohnya data yang didapatkan sudah ada sumbernya ya, yaitu misalnya berasal dari luar perusahaan, bisa dari dalam perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu data kerat lintang atau cross section dan deret waktu atau time series. Jadi data kerat lintang adalah data mengenai fakta-fakta yang terjadi pada waktu yang bersamaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya yaitu data penjualan, data pembelian bahan baku. Nah, sedangkan deret waktu atau time series yaitu data mengenai fakta-fakta pada waktu yang berbeda dan umumnya dikumpulkan dari sumber yang sama. Contohnya data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi ada 4 teknik pengumpulan data yaitu pengamatan langsung, artinya kita mengamati atau melakukan observasi pada objek secara langsung. Yang kedua yaitu wawancara. Yang ketiga pengisian daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang keempat yaitu studi pustaka. Alat bantu pengumpulan data. Sebenarnya alat bantu pengumpulan data ini berbagai macam ya, banyak sekali alat bantu pengumpulan data. Tapi yang saya masukkan di sini cuma ada 5, yaitu yang pertama catatan riset, yang kedua daftar pertanyaan, yang ketiga daftar cek atau checklist, yang keempat kamera, dan yang kelima tape recorder. Selanjutnya adalah penyajian dan pengolahan data awal. Jadi ada 3 penyajian dan pengolahan data awal. Yang pertama yaitu penyusunan kategori, dilakukan untuk memudahkan interpretasi dan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua yaitu pemberian kode, artinya memudahkan dalam pengumpulan data skala besar. Yang ketiga yaitu master table, yaitu rekapitulasi dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan, terutama data yang bersifat kualitatif. Ada 4 mutu data. Jadi yang selanjutnya itu mutu data. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu akurabilitas atau ketepatan, artinya kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Yang kedua yaitu reliabilitas atau tingkat kepercayaan atau keandalan ya, adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Artinya sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya.
Yang ketiga yaitu validitas atau keabsahan, artinya data yang tidak jauh berbeda ya antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu variabilitas atau keragaman. Jadi variabilitas atau keragaman ini adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data yang menyebar terhadap pusat data. Sekian dan terima kasih.